Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di Warung Arsya Channel. Kali ini saya akan membahas sedikit tips agar barang dagangan itu kita cepat laku atau cepat dibeli orang. Sebetulnya sih barang yang laku itu banyak faktornya sih. Salah satunya faktor yang sangat penting itu adalah display atau penataan barang itu harus semaksimal mungkin terlihat sama konsumen. Kenapa gitu? Karena di zaman yang udah canggih ini ya, semuanya serba teknologi, ya kita harus pandai menata barang kita tuh di tempat yang seharusnya. Misalnya di warung saya tuh atau di toko saya tuh masih posisinya tuh masih berantakan karena kemarin saya membuat konsep warung saya itu atau toko saya itu biar kayak minimarket gitu. Jadi konsep saya itu biar semi modern. Jadi nanti agar terlihat supaya lebih modern, saya akan membuat sebuah gondola atau rak etalase yang seperti yang ada di minimarket itu. Supaya apa? Supaya dagangan saya itu bisa tersusun, bisa tertata secara rapi, dan konsumen itu akan mudah mencarinya. Lain halnya kalau misalnya barangnya masih seperti yang terlihat di video ini, ya masih bisa dicari sih, tapi nanti konsumen pasti akan bertanya, "Bang, ada ini, Bang." Tapi kalau misalnya udah kita tata di gondola ataupun rak etalase modern, semua barang itu bisa kita tata dengan rapi. Sebetulnya saya udah ada etalase atau rak gondola untuk di dinding, tapi ini rasa saya belum cukup. Nanti rencana saya akan semua itu akan saya buat gondola supaya tersusun rapi. Berhubung kerjaan lain dan waktu modal pun belum cukup untuk membuat gondolanya. Kalau kita beli gondola itu sekitar 1 juta sampai 2 jutaan lah. Ya tergantung posisinya lah. Untuk posisi di tengah itu lebih mahal, beda posisi untuk di dinding karena dia cuma satu rak. Saya kali ini cuman memberikan untuk teman-teman, apabila membuka toko itu harus dipikirkan dulu konsepnya mau kemana. Jangan asal buka toko saja. Pikirkan bagaimana penataan, bagaimana ruang masuk, bagaimana pencahayaan, itu penting. Bukan asalan buka saja sih, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menampilkan produk kita yang semaksimal mungkin. Untuk selanjutnya ya kan, gondola ini bukan saya beli dari pabrik, karena gondola ini pun saya buat sendiri. Berhubung saya pun kerja di bagian mebel ataupun di furniture, saya bisa membuat gondola sendiri sih. Ya walaupun itu tidak full besi, tapi bisa lah untuk kita mengurangi kos alat pakai untuk warung ataupun toko. Sesudah kita punya gondola, itu pun kita tidak sembarangan menyusun barang itu. Kita kelas-kelaskan di mana kelas apa dia, maksudnya untuk makanan, untuk bumbu-bumbu itu harus disusun sama bumbu-bumbu. Sabun pun begitu, disusun sama sabun. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena gini, konsumen itu sistemnya sih sebetulnya itu gampang. Apabila dia udah tahu di mana tempatnya, dia tidak akan bertanya lagi.
misalnya taruh sabun ya, semua merek sabun disusun di satu rak yang sama. Jadi suatu saat konsumen itu datang, dia akan langsung menghampiri lokasi itu, jadi dia nggak akan bertanya-tanya lagi. Dan satu lagi, dan bagusnya seharusnya di rak itu kita sematkan harganya per piecesnya. Jadi nanti dia tidak akan bertanya lagi berapa harganya, jadi dia akan bisa membandingkan harganya sabun satu dan sabun yang lainnya. Ya itu sih menurut saya kenapa saya buat gitu, karena ya udah banyak kejadian di minimarket yang sekarang lagi bersebaran di Indonesia lah, seperti Alfamart, Bindi, Indomaret. Orang itu membuat konsep biar kecil tapi lengkap. Kenapa gitu? Sebetulnya mereka itu terinspirasi dengan supermart nih yang susunannya rapi, karena konsepnya retail, jadi dia harus mencari konsumen lebih dekat. Jadi konsumen harus dekat dengan konsumen dan menyebar. Oke. Kali ini kemarin saya nggak sempat sih membuat video tentang kedatangan gondola ini yang di tengah. Sebetulnya ini ada dua rak di sebelah sini dan sebelah sana. Kenapa harus saya buat kayak gitu, supaya ruangan saya yang kecil ini bisa muat banyak produk. Kedua, produk yang saya tata itu mudah dicari dan saya bisa menaruh di kelas-kelasnya. Misalnya jajanan ringan itu disusun dengan ya berbagai merek, satu rak jajanan ringan. Misalnya wafer satu rak dengan wafer ya, misalnya jajanan roti kering. Kalau nggak subscribe bayar keyboard kalian di sana. Roti kering. Jadi kenapa dibuat gitu, supaya toko kita itu terlihat lebih supaya lebih rapi gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kalau udah toko kita rapi, barangnya lengkap, mudah dicari, konsumen itu nggak akan bosan-bosan belanja kak kita. Apalagi harga sudah tertera, untuk selisih harga di toko-toko grosir nggak jauh beda. Itu sih tips yang sangat berguna agar toko kita itu cepat berkembang. Ya sebetulnya sih banyak yang harus saya buat lagi rak-raknya, karena ya banyak barang yang saya miliki itu belum tersusun semua sih. Seperti rak yang ada di meja kasir. Rak yang ada di meja kasir itu masih rak yang lama kali lah, yang pertama kali kami buat, pertama kali membuka toko ini. Kenapa harus saya buat rak? Karena toko saya ini kecil, seukuran berapa kira-kira. Saya buka toko ini 4 meteran lah, lebarnya nggak sampai 3 meter. Itu permasalahannya, saya kemarin itu buatnya terlalu kecil. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki, toko ini akan dimajukan ke depan lagi biar agak besar. Jadi nanti rak yang ada di tengah itu bisa jadi 2 lapis, jadi 1 lapis, ke depannya 2 lapis. Jadi penataannya pun lebih
Nah, jadi untuk dinding rak, dinding belah sana itu nanti saya akan buat untuk sayur apa namanya, green food, sayur hijau. Jadi nanti rencananya konsepnya ini ya, rencananya kalau misalnya ada dana dan cukup, saya membuat ya toko itu lengkap lah, ada sembakonya, ada sayur hijaunya, ya kita buat seperti supermarket tapi versi kecilnya lah. Ya, kenapa saya berpikiran seperti itu, karena apa salahnya dibuat, karena gini konsepnya, kalau konsumen itu sudah belanja di satu tempat dan lengkap, dia akan terus belanja di situ. Kenapa? Karena dia tidak akan mau jauh-jauh. Kenapa harus jauh? Yang dekat aja ada dan murah. Satu lagi, kenapa display itu penting, atau rak atau tempat penataan itu penting? Karena gini, pertama fungsi rak itu untuk menampung lebih banyak produk yang kita jual. Satu, yang kedua, mengklaster ataupun mengelompokkan barang-barang yang kita tata. Tiga, memperbanyak atau mengefisiensikan barang-barang yang kita susun, ya supaya terlihat banyak dan susunannya itu terlihat rata. Jadi dalam toko saya ini masih ada 2 rak gondola yang saya buat seperti minimarket. Bahan itu sebetulnya nggak besi semua sih, bahannya itu dari multiplex sama melamento. Karena apa saya bisa buat kayak gitu ya, karena saya pun di bidang furniture itu ya, sehari-harinya ya membuat itu ya kan. Jadi untuk para pemula ataupun yang satu profesi itu, display itu penting menurut saya, karena banyaknya toko-toko retail modern itu selalu memakai display atau rak gondola lah yang kita sering sebut. Ya kalaupun dana belum ada membeli itu, ya kita pikirkan caranya supaya bisa buat sendiri, ataupun ya buat, kalau nggak bisa beli dengan di pabrik, kita buat sendiri lah, panggil ya tukang las dibuatkan, supaya minimal memperkecil kos untuk barang. Jadi untuk penataan itu pun enggak ya, pertama tadi tidak sembarangan. Display ini kan tinggi, jadi kalau misalnya mau susunlah yang terberat dulu, walaupun itu dia tidak laris sekali ataupun tidak tidak banyak dicari orang, dia harus ditata di paling bawah karena dia berat, ataupun yang istilahnya yang mudah pecah itu harus taruh di bawah. Kenapa kayak gitu? Karena supaya meminimalisir terjadinya jatuh. Itulah poinnya penting. Seperti ini tadi saya bilang kan, Kak, saya yang di kasir itu masih pakai rak lama. Jadi saya masih kayak mana ya dibilang ya, saya masih mencari desain supaya rak ini terlihat lebih rapi. Kenapa gitu? Nah, nanti kalau udah saya buat rak untuk di meja kasir itu, suatu saat nanti mau dibesarkan, rak meja kasir itu akan
terbuang lagi. Kenapa kayak gitu saya bilang? Karena ukurannya nanti pasti udah berbeda, walaupun masih bisa dipakai tapi udah dilihat itu udah nggak satu konsep. Jadi kemungkinan rak ini saya akan buat insya Allah sesudah gede ini dilebarkan. Jadi nanti konsepnya di depan itu semua untuk kasir. Jadi yang di tempat ini nih akan dibuat satu gondola lagi, jadi supaya lebih banyak barang yang bisa di display. Untuk penyusunan barang itu pun penting. Penyusunan barang itu saya buat target-targetnya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu belanja itu pasti membawa anak-anak, jadi saya buatkan targetnya jadi targetnya itu ya anak-anak. Jadi untuk video kali ini tentang display, tentang penataan sampai di sini saja. Nanti untuk rekan-rekan yang baru mulai atau yang sudah mulai, berapa sih biaya buat rak sendiri dari bahan kayu atau semi besi? Nanti saya akan buatkan videonya. Tapi ya kalau memang mau tinggalkan komentar, bisa di share juga apabila ini berguna. Ya, kita sebagai pedagang itu harus tetap optimis, membuat ide-ide yang baru. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.